Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kita saat ini? Saya percaya kita semua baik-baik, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hidup yang bergaul karib dengan Allah. Ini tema-tema yang normatif ya, yang artinya yang biasa atau istilahnya biasa dalam arti kita sudah biasa mendengarnya ya. Hidup bergaul karib dengan Allah. Iya. Iya, normatif ya. Tapi Bapak Ibu, saya percaya kita jujur saja. Walaupun kita tahu tentang bagaimana mungkin hidup yang bergaul karib dengan Allah, tetapi saya pastikan bahwa bisa saja kita setiap hari atau setiap saat kita kurang bergaul karib, bahkan tidak bergaul karib dengan Tuhan. Bisa saja penyebabnya banyak ya. Salah satunya mungkin Anda terlalu sibuk dengan segala kegiatan Anda, atau mungkin sibuk dengan yang disibukkan dengan perkara-perkara dunia ini, sehingga untuk bergaul karib dengan Allah itu kayaknya tidak pernah terlintas di otak atau di pikiran kita. Maaf saudara kalau Anda tersinggung. Saya juga tersinggung. Oke. Sebagai landasan ayatnya kita akan melihat dalam Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6. Kita akan memulai dari ayat yang ke-9 sampai 22, agak panjang saudara, tapi Anda perhatikan saja di Alkitab saudara. Ayat 9 mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya dan 30 hasta tingginya, lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpeliharalah hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang kau dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dalam pembacaan kita yang sangat panjang ini, kita sudah mengerti akan cerita tentang kejadian
Nuh, saudara. Ya, Nuh dikatakan di situ di ayat yang ke-9, Nuh itu bergaul dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bergaul dengan Allah ini tidak hanya sebuah, kalau boleh saya katakan sebuah kalimat atau suatu keadaan yang harus dipaksakan ataupun yang harus ditekankan begitu rupa. Sebenarnya saudara-saudara, kalau kita menyadari bahwa Anda dan saya sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ya, sudah dipilih oleh Tuhan, harusnya Anda dan saya harus otomatis hidup bergaul dengan Allah. Otomatis harus hidup bergaul dengan Allah. Tetapi faktanya seperti yang saya katakan di awal tadi, saudara, kita sering, apa ya kalau boleh saya katakan, lupa bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu seperti apa, saudara? Bergaul dengan Allah ada dua cirinya. Ciri orang yang bergaul dengan Allah yang kita lihat dalam hidupnya daripada Nuh itu, ada dua hal yang saya bisa tangkap dari cerita yang sudah kita baca bersama-sama. Ya. Yang pertama, saudara, saya akan baca, kita akan melihat di sepanjang pembacaan kita itu ada namanya ketaatan. Di ayat 22, Nuh melakukannya tepat seperti yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Dan dia taat. Tetapi jenis ketaatan yang Nuh kembangkan dalam hidupnya bukan hanya sekedar ketaatan, saudara. Banyak orang sekarang mengaku taat. Ya, oke, taat. Tetapi ketaatannya itu tidak konsisten. Nuh melakukan ketaatan itu dengan konsisten. Bayangkan, saudara, Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah batra. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Bagaimana mungkin di atas gunung, di cuaca yang sedang cerahnya atau di dalam keadaan musim yang tidak hujan, Tuhan suruh dia membuat batra. Dan batra itu sangat besar. Dikatakan 30 hasta tingginya, lebarnya juga 30 hasta. Tetapi saudara perhatikan di sini. Sampai nanti kalau kita membaca di kisahnya Nuh ini dalam Kejadian pasal 6 ini dan seterusnya, kita akan melihat ketaatannya luar biasa. Dan itu dia kerjakan konsisten. Ini contoh yang luar biasa. Apalagi kita sudah mendapat kasih karunia dari Allah, Anda dan saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tidak hanya dibutuhkan ketaatan hanya sesaat, tetapi ketaatan yang konsisten, ketaatan yang terus-menerus sampai akhir hidup kita. Karena yang nanti yang setia sampai akhir yang akan mendapat kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang ketaatannya tidak konsisten. Ya memang faktanya begitu. Dia taat kepada Tuhan kalau Tuhan sedang memberkati dia. Dia taat kepada Tuhan kalau dia sedang mendapatkan cuan atau untung ataupun apa sebanyak keberhasilan. Dia taat. Atau bisa saja sebaliknya. Dia taat ketika dia tidak ada apa-apa. Dia miskin. Dia gagal. Artinya apa, saudara? Artinya ketaatannya dipengaruhi situasi yang terjadi dalam dirinya. Ini tidak boleh. Anak Tuhan tidak boleh. Anda dan saya yang sudah menerima kasih karunia keselamatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib.
Wah, kurang ajar kita saudara. Kalau kita nggak taat dengan konsisten. Yesus saja sudah memberikan contoh, dia taat. Bahkan mati di kayu salib. Sesuai dengan Filipi pasal 2. Jadi ketaatan yang konsisten itulah yang masuk kategori hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Dengan Allah sesungguhnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ciri orang yang bergaul karib dengan Allah? Yang kedua, saudara-saudara, adalah tetap teguh tegak di tengah situasi tersulit. Ini penting. Kalau Anda dan saya tetap teguh, berdiri tegak di tengah situasi tersulit, wah, ini contoh orang yang bergaul karib dengan Allah. Situasi sekarang sulit. Siapa yang mengatakan hari-hari ini tidak sulit? Semua sulit. Seluruh dunia mengalami kesulitan. Karyawan merasa sulit, buruh, pegawai, rumah tangga, bisnis, apa semua hamba Tuhan, pendeta, gembala, semua merasa sulit hari ini. Dan sulitnya itu ya karena ada sekarang wabah ini ya. Tapi kita tidak mau konsentrasi di situ. Walaupun keadaan sulit, kita harus tetap teguh, berdiri tegak di tengah situasi itu. Karena apa? Karena orang yang bergaul karib dengan Allah, dia tahu kepada siapa dia akan bersandar, kepada siapa dia akan minta tolong atau menggantungkan harapannya. Kalau hidup bergaul karib dengan Allah, dia tidak akan mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan di tengah situasi yang tersulit sekalipun. Ini dialami oleh Nuh. Dia tidak takut. Banyak saat itu sekitarnya luar biasa. Tetapi dia tidak takut. Dia tetap tegak berdiri. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama. Kalau Anda mengaku Anda hidup bergaul karib dengan Allah, yang pertama, lihat apakah engkau sudah taat dan ketaatanmu itu sudah konsisten. Dari semula engkau mengenal Tuhan sampai sekarang, apakah engkau sudah konsisten dalam ketaatan? Ketika Tuhan berkata, ku jawab, ya Tuhan. Jangan khawatir, ya Tuhan. Aku selalu menyertai engkau, ya Tuhan. Aku akan memelihara engkau, ya Tuhan. Berdoa, tetap berdoa, ya Tuhan. Itu saudara, konsisten. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, ciri orang yang berdiri teguh atau bergaul karib dengan Allah, tegak dan teguh, tidak goyah di tengah situasi apapun. Ya benar saudara. Ya, ini kita semua mungkin diserang. Ya, ini skalanya wabah ini sudah pandemik. Ya, semua sudah mengalami. Tetapi kita yang bergaul karib dengan Allah tidak perlu bimbang, takut. Ada Tuhan. Ini bukan ucapan klise saudara. Buktikan pemeliharaan Tuhan itu ada dalam hidup saya saudara. Ya, kalau Anda merasa saya ini hanya membual, terserah saudara. Tetapi saya mau tetap berkata, anak Tuhan yang tetap teguh, yang hidup bergaul karib dengan Allah, dia akan tetap teguh, dia akan tegak, tidak tergoyahkan. Karena dia tahu siapa yang memegang hidupnya dan siapa yang memegang hari esok dalam hidupnya, masa depannya. Oke saudara, inilah renungan kita bersama-sama. Mari kita hidup bergaul dengan Allah, cari Tuhan terus, cari kehendaknya. Apa yang dia inginkan, kita lakukan. Apa yang dia larang, jangan lakukan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Shalom, haleluya, amin.